Sahabat, saya ingin mulai dari renungan William Blake. Ia seorang filsuf, penyair, dan juga seorang pelukis. Ia katakan ada 3 tingkat keindahan yang dapat dirasakan manusia, yaitu keindahan dari panca indera, dari pandangan mata, seperti ketika kita melihat burung-burung camar yang terbang di senja hari, ditiup angin, atau pohon yang melambai di lereng gunung. Di atas itu ada lagi keindahan renungan. Misalnya ketika kita terdiam merenungkan keindahan puisi, novel, filsafat, agama, atau bunyi-bunyi dari musik yang begitu agung, itu keindahan yang lebih tinggi. Tapi kata William Blake, ada lagi keindahan yang paling puncak, itu adalah keindahan spiritual. Itulah keindahan ketika kita masuk dalam keheningan yang agung, tersentuh oleh misteri yang agung. Saat itu kita sudah berhenti menganalisa, namun kita rasakan getaran-getaran yang begitu halus. Itulah keindahan yang diajarkan oleh begitu banyak tradisi agama dan spiritualitas. Itulah sebabnya mengapa para nabi selalu datang dan kemudian disusul oleh para guru-guru spiritual, karena mereka membawa dan menawarkan keindahan yang paling puncak, keindahan spiritual. Melalui itulah kita masuk ke dalam tema kita minggu ini. Ini diskusi bulanan komunitas puisi esai yang ke-6. Sungguh terima kasih kali ini mendiskusikan buku yang saya tulis, Jiwa yang Berzikir, dengan judul Melangkah ke Lubuk Batin. Yang berbicara adalah Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Ia seorang sarjana filsafat dan juga seorang penyair sufis yang ikut memulai tradisi ini. Ia guru kita, tempat kita belajar banyak sekali puisi-puisi sufistik, ditanggapi oleh sastrawan dan juga ilmuwan sastra, yaitu Imam Kalyubi, Agus Sarjono, Jamal D. Rahman, Fatin Hamama sebagai moderator, dan juga presiden penyair kita, Datuk Jasni Matlani dari Malaysia. Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa saya tetap membuka satu ruang misteri, satu ruang spiritual di dalam hati saya, padahal saya begitu banyak membuat riset kuantitatif yang empirik, positivistik, padahal saya banyak sekali membaca renungan filsafat, tapi mengapa masih membuka ruang bagi sesuatu yang misteri di sana? Menjawab itu, saya mengutip 3 tokoh puncak di bidang ilmu pengetahuan, di bidang filsafat, dan di bidang dunia sufistik. Saya mulai dulu dari sini. Ini adalah Albert Einstein. Pada suatu hari di tahun 36, seorang bocah berusia 11-12 tahun bernama Phyllis yang menulis kepada Einstein, Mr. Einstein yang saya kagumi, sungguh saya ingin bertanya, apakah ilmuwan masih juga berdoa? Jika ia berdoa kepada siapa? Tanpa diduga, Einstein, salah satu ilmuwan paling agung dalam sejarah, menjawab surat anak SD kelas 6 ini, dan surat itu sekarang disimpan menjadi salah satu legenda untuk memahami pandangan Einstein. Kata Einstein, Dear Phyllis,
Ilmuwan memang meyakini bahwa segala hal yang terjadi di alam semesta ini juga dalam perilaku manusia itu diperintah oleh hukum-hukum alam. Tapi kami para ilmuwan juga memahami bahwa pengetahuan kami soal hukum-hukum alam ini tidak sempurna dan tak akan pernah sempurna. Selalu ada ruang bagi misteri, selalu ada hal-hal yang masih tak terpecahkan. Misteri inilah yang menjadi ibu kandung dari banyak doa-doa, ibu kandung dari banyak sekali agama dan keyakinan. Nah, kami pun selaku ilmuwan yang mengalami misteri ini juga mengembangkan satu perasaan religius tersendiri. Ya, ini poinnya. Perasaan religius sendiri pada kami yang ilmuwan terhadap misteri ini, tapi perasaan religius kami yang ilmuwan berbeda dengan perasaan religius orang-orang awam yang umum. Kita lihat di sini, Einstein pun memberi ruang kepada dunia misteri itu yang menurut dia juga mustahil bisa total dibongkar oleh ilmu pengetahuan. Kedua, saya kutip juga di sini salah satu filsuf yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant memberikan landasan filosofi dari yang apa Einstein katakan. Kata Immanuel Kant, kita mustahil memahami realitas apa adanya. Yang kita bisa pahami hanyalah realitas yang ditangkap oleh panca indera kita. Tapi pastilah itu bukan satu-satunya cara melihat realitas. Contoh yang paling sederhana saja. Jika kita melihat permukaan meja dengan mata telanjang kita, yang nampak itu permukaan yang licin, yang rata, sama sekali rata. Namun kalau kita gunakan mikroskop dengan kekuatan bisa membuat 10.000 kali dari apa yang kita lihat, lalu apa yang nampak di mikroskop itu bukan lagi permukaan meja yang rata, tapi ada gelombang-gelombang di sana yang memang hanya bisa dilihat melalui mikroskop dengan kekuatan yang luar biasa itu. Pertanyaannya, lalu yang manakah yang benar dari permukaan meja? Apakah yang kita lihat dengan mata kita, ataukah yang kita lihat melalui mikroskop? Bahkan mikroskop pun dan kekuatan yang berbeda-beda pun menampakkan pandangannya juga berbeda-beda. Sehingga dengan demikian memang kita hanya bisa memahami realitas dari struktur berpikir kita yang terbiasa melihat apapun dengan melihat sebab akibatnya, melihat berdasarkan waktu dan space, ruang dan waktu, karena itulah cara berpikir manusia. Namun di luar itu kita tak pernah tahu. The things in itself, reality in itself, kita tak pernah tahu. Itulah sebabnya mengapa ilmu pengetahuan tak pernah habis mengungkapkan realitas. Ketiga, ini kutipan dari guru sufi Jalaluddin Rumi. Bagi Rumi, misteri itu tidak lagi menjadi renungan filsafat, tidak lagi menjadi objek riset ilmu pengetahuan, tapi ia menikmati misteri itu dan menyatu ke dalamnya. Ia rasakan satu keheningan yang kudus, yaitu getaran-getaran Tuhan ketika ia juga mengekspresikan rasa yang khusyuk, rasa bersyukur, rasa yang penuh cinta. Jadi tiga tokoh inilah justru puncak-puncaknya, puncak ilmuwan, puncak filsuf, puncak guru sufi yang juga menyentuh saya untuk juga tetap membuka ruang misteri, keagungan, keheningan yang misteri di hati saya, dan saya mengalaminya sendiri. Memang betapa puncak keindahannya itu. Dan ini pula yang mendasari saya membuat buku ini, Penyair yang Berzikir. Ini saya selesaikan di tahun 2018 dalam proses yang juga unik.
Semua puisinya saya buat dalam 30 sahur, satu sahur, satu puisi, dan satu puisi, satu renungan juz Al-Quran. Jadi 30 juz Al-Quran saya renungkan dalam waktu 30 hari, dan masing-masing satu hari satu juz, dan renungan Quran itulah saya hubungkan dengan peristiwa-peristiwa sekarang dan tokoh-tokoh sekarang. Jadi tak heran dalam renungan sufistik ini kita temukan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, yang semuanya bagian dari cara saya menghayati keindahan dari kitab suci. Sekali lagi, saya menyetujui sepenuhnya renungan yang dibawa tadi oleh William Blake, bahwa yang bisa manusia alami, keindahan paling tinggi itu adalah keindahan spiritual. Dengan kita masuk ke sana, kita berhenti menganalisa, tapi kita menyatu dengan misteri yang kudus itu, bahwa benar dalam hidup ini kita harus mengeksplor ilmu pengetahuan, kita mengeksplor filsafat, tapi benar pula jika dalam momen-momen tertentu kita buka ruang-ruang misteri dalam hati kita. Salam.